Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita sudah sampai pada materi sesi 4, di mana pada materi sesi 4 ini kita akan membahas mengenai pengorganisasian. Adapun rumusan pencapaian pembelajaran setelah mempelajari materi sesi 4 ini, diharapkan Anda mampu mengidentifikasi dan menganalisis konsep pengorganisasian, rancangan desain organisasi, dan struktur organisasi. Adapun informasi sumber belajar utama, yakni modul BMP Asas-Asas Manajemen ISIP 411 edisi 2 modul 5, penerbit Universitas Terbuka. Penjelasan singkat materi yang dipelajari pada sesi 4 ini dibahas tentang pengertian dan prinsip pengorganisasian. Itu yang pertama. Yang kedua, desain dan struktur organisasi. Silahkan Anda berpartisipasi dalam forum diskusi 4 dan berlatih dengan mengerjakan tes formatif kuis 4. Materi pengorganisasian kali ini kita bahas mulai dari pengertian. Pengertian pengorganisasi yakni proses mengelompokkan sumber daya manusia beserta tugas dan tanggung jawabnya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam perencanaan. Jadi sebelum masuk dalam proses pengorganisasian, dilakukan proses perencanaan terlebih dahulu. Louis Allen mengatakan pengertian organisasi adalah organization is the process of identifying and grouping of the work to be performed, define and delegating responsibility and authority, establishing a relationship for the purpose of enabling people to work efficiently. Allen mengatakan bahwa pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan berbagai pekerjaan yang akan dilaksanakan, menetapkan dan mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan, serta menetapkan keterkaitan di antara pekerjaan tersebut dengan tujuan agar setiap orang dapat bekerja dengan cara yang paling efisien. Ini pengertian dari pengorganisasi. Faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap proses penetapan pengorganisasian? Faktor yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap penetapan pengorganisasian adalah: 1. Strategi organisasi. Yang kedua, ukuran organisasi. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, manusia. Yang keenam, aktivitas inti. Arti penting pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki arti bagi organisasi. Banyak hal yang dapat memberikan manfaat bagi organisasi apabila pengorganisasian ditetapkan secara optimal. Jadi ada manfaat satu, ada manfaat spesialisasi pekerjaan. Artinya, setelah kita melakukan pengorganisasian, setiap orang akan terspesialisasikan pekerjaan. Yang kedua, ada kejelasan peran. Siapa mengerjakan apa? Yang ketiga, kejelasan hubungan kerja. Mana yang menjadi top level, mana yang menjadi middle level, mana yang menjadi low level, mana yang menjadi staff. Yang keempat, ada optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang kelima, kita bisa mengadaptif atau mengadaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, koordinasi dan efektivitas. Yang ketujuh, pengembangan pegawai. Yang kedelapan, perluasan dan pertumbuhan organisasi. Kedelapan hal ini merupakan arti penting dari pengorganisasi. Proses pengorganisasian dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah yang pertama, yakni pembagian kerja. Yang kedua, lakukan departemenisasi. Yang ketiga, keterkaitan antara departemen. Yang keempat, lakukan penugasan. Yang kelima, menetapkan struktur
atau hierarki. Prinsip pengorganisasian akan efektif jika pemimpin organisasi mengikuti atau mengacu pada sejumlah prinsip dalam rangka membuat keputusan penting dan bekerja atas dasar itu. Untuk mengorganisasikan secara efisien, pemimpin dapat menerapkan prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip spesialisasi. Yang kedua, prinsip perumusan yang jelas. Yang ketiga, prinsip supervisi dan rentang kendali. Rentang kendali dibagi menjadi dua, rentang kendali lebar dan rentang kendali kecil. Rentang kendali lebar, berdasarkan prinsip ini, seorang pemimpin dapat dengan mudah mensupervisi dan secara efektif menangani kelompok besar bawahan secara bebas. Sedangkan rentang kendali kecil, berdasarkan prinsip ini, seorang pemimpin tidak dapat melakukan supervisi dan mengawasi kelompok besar. Oleh karenanya, pekerjaan dan kewenangannya dibagi di antara sejumlah bawahan. Oleh karena itu, pimpinan hanya membutuhkan menyupervisi sejumlah pekerja terpilih sepanjang waktu. Yang keempat, prinsip rantai saklar. Yang kelima, prinsip kesatuan komando. Yang keenam, tingkat desentralisasi. Yang ketujuh, formalisasi. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dari pengorganisasian, kita masuk ke dalam desain organisasi. Desain organisasi adalah model yang dipilih oleh organisasi untuk melakukan koordinasi dan pengendalian tugas dalam organisasi, termasuk di dalamnya bagaimana seluruh anggota organisasi dimotivasi agar mengeluarkan segenap energi dan kemampuannya untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya organisasi dalam memproses, menciptakan, menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi organisasi, baik barang maupun jasa. Dalam desain organisasi, kita mengenal adanya diferensiasi. Diferensiasi menurut Jones adalah proses the which an organization allocates people and resources to organizational tasks and establish the task and authority relationship that allow the organization to achieve its goal. Pada intinya, pendapat Jones tersebut ingin mengemukakan bahwa diferensiasi pada dasarnya adalah suatu proses yang dilakukan oleh pimpinan organisasi dengan cara membagi anggota organisasi berikut sumber daya yang diperlukan ke dalam bidang tugas sesuai kebutuhan organisasi. Pada saat bersamaan, pembagian bidang-bidang tugas tersebut disertai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab setiap bidang. Desain organisasi yang terintegrasi ini berdasarkan diferensiasi horizontal yang membagi orang-orang ke dalam fungsi dan divisi yang akan menyebabkan setiap orang fokus pada bidang. Hal ini mendorong setiap orang menjadi spesialisasi dan ahli di bidang. Namun demikian, karena terlalu fokus dan spesialisasinya setiap orang di bagian masing-masing memunculkan kecenderungan yang disebut sub-unit orientation. Ini yang dikatakan Jones tahun 2001 halaman 41. Dalam bukunya, dia mengatakan a tendency to view one role in the organization strictly from the perspective of the time frame, goal, and interpersonal orientation of the one subunit. Dalam bahasa sehari-hari sering mendengar istilah ego sektoral. Tiada lain adalah orientasi subunit. Hal ini menghambat komunikasi dan saling belajar antara satu unit dengan unit lain. Ini yang dimaksudkan dengan integrasi. Saling terintegrasi, saling berkaitan. Berbeda dengan diferensiasi. Desain organisasi diferensiasi ini pada saat bersamaan pembagian bidang tugas disertai dengan tugas pokok. Selanjutnya, dalam pengorganisasian, kita membuat struktur organisasi. Struktur organisasi adalah desain atau desain organisasi sebagaimana yang diuraikan di atas yang berpengaruh terhadap tingkah laku orang dalam suatu organisasi sehingga berpengaruh terhadap prestasi dan kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Jika diterapkan secara konsisten,
maka desain organisasi yang dipilih atau dibangun akan tergambar dalam struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama kompleksitas, berdasarkan formalitasnya, berdasarkan sentralisasi. Struktur organisasi sendiri terdiri dari berbagai macam. Yang pertama ada struktur organisasi mekanik, struktur organisasi organik, struktur organisasi yang memilih desain dan struktur organisasi pendekatan kontingensi, struktur organisasi desain organisasi berdasarkan kewenangan dan pengendalian, struktur organisasi dengan macam-macam struktur organisasi, di mana macam-macam struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisi, struktur organisasi matrik, struktur organisasi campuran atau hibrida, struktur organisasi evaluasi struktur. Demikian mengenai pengorganisasian yang harus dilakukan untuk membuat pengorganisasian desain terlebih dahulu. Organisasi tersebut mau dibawa kemana organisasi kita setelah kita desain, kita buatkan struktur organisasinya dengan berbagai macam unsur dari struktur organisasi, di mana ada struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisi, struktur organisasi matriks, struktur organisasi campuran, dan struktur organisasi evaluasi. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia.